Oke, kita lanjut dulu dengan cara penyusunan bab 2 atau tinjauan pustaka di tesis. Nah, di sini udah saya coba sajikan di papan ini. Di bab 2-nya itu ada tinjauan pustaka, yaitu kita masuk ke poin pertamanya, itu adalah tinjauan teori. Nah, proses penyusunannya di bab 2 itu kita mulai dari teori variabel X1. Ini untuk tesis ya. Masukkan teori-teori yang meliputi dari teori pendukung ditambah dengan teori utama. Teori utama yang Anda gunakan teori menurut siapa? Biasanya teori utama ini sama seperti di video sebelumnya, terdiri dari aspek, ciri, dan faktor. Dan bisa dimasukkan tambahan yang berkaitan dengan teori variabel X1 yang masih memungkinkan, yang menurut Anda penting. Jadi bisa di sini kita tulis dan lain-lain. Jadi bisa kita masukkan teori pendukung yang berhubungan dengan teori terhadap variabel X1. Kemudian kita masukkan teori variabel kedua. Setelah masuk teori variabel X1, masuk teori variabel X2. Hal yang sama, bisa kita masukkan teori pendukung, teori utama menurut siapa yang Anda gunakan. Kemudian teori utama itu biasanya memiliki aspek, ciri-ciri, faktor, dan lain-lain. Nah, setelah kita masukkan ini teori variabel X2, baru bisa kita masuk ke teori variabel Y-nya. Saya contohkan di sini adalah kinerja. Hal yang sama, ini bisa kita masukkan. Nah, setelah ini bisa kita masuk ke kerangka konsep. Poin kedua yaitu adalah kerangka konsep. Nah, di sini saya coba juga udah sajikan kerangka konsep itu seperti apa. Kerangka konsep itu adalah menerangkan bagaimana kita melihat keterkaitan antara variabel X1 dengan Y. Ini adalah poin, bisa kita bilang ini poin A, ini poin B, sama ini poin C. Nah, poin A ini adalah menerangkan bagaimana variabel X1 terhadap variabel Y secara teoritis. Dimana di sini kita buat untuk poin A, motivasi dengan kinerja. Oke, jadi bagaimana kita menerangkan motivasi dengan kinerja. Kemudian untuk poin B, hal yang sama, bagaimana kita menerangkan antara gaji dengan kinerja. Secara teoritis, melihat bagaimana keterkaitan atau melihat bagaimana pengaruh, jika judulnya pengaruh. Nah, kemudian untuk poin C ini, yaitu X1, X2, dan Y. Bagaimana kita menjelaskan antara variabel X1 dan X2 terhadap Y atau dengan Y. Nah, jadi di sini ada motivasi, gaji dengan kinerja. Nah, inilah kerangka konsep yang biasanya kita buat di dalam tesis. Nah, setelah itu kita masuk ke kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini sama seperti di video sebelumnya, bagaimana kita menggambarkan kerangka atau menerangkan ini semua di dalam bentuk gambar. Jadi dalam artian ketika kita melihat kerangka konseptual, kita sudah bisa memprediksi apa yang akan kita uji di dalam penelitian itu gitu. Contoh seperti yang saya bilang, perbedaan antara hubungan dengan pengaruh, maka hubungan adalah tanda panah bolak-balik atau timbal balik. Kalau dia judulnya pengaruh, maka tanda panahnya satu arah. Oke, seperti itulah untuk di kerangka konseptual. Kemudian di hipotesis. Di hipotesis ini adalah
sama di video sebelumnya, hipotesis itu tujuannya apa? Untuk melihat atau sebagai jawaban sementara kita tentang penelitian yang sedang kita lakukan. Hipotesis, contoh hipotesis dari variabel X1, X2 dan Y di sini yang kita buat, yaitu untuk hipotesis pertamanya bisa kita bilang terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja. Oke. Kemudian untuk hipotesis kedua adalah terdapat pengaruh antara gaji dengan kinerja. Kemudian untuk hipotesis yang ketiga yaitu adalah terdapat pengaruh motivasi dan gaji dengan kinerja. Kira-kira seperti itulah hipotesis yang bisa kita sampaikan di tesis. Oke. Jadi seperti inilah proses menyusun bab 2 di tesis. Tidak terlalu jauh perbedaannya antara skripsi dengan tesis, hanya saja kita nambah variabel yaitu variabel X2. Selain itu hampir sama, proses penyusunan sama. Oke, sekianlah dulu yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan proses menyusun bab 2 di tesis. Jangan lupa untuk subscribe-nya. Kalau bisa di like biar ada perkembangan bagi kita dalam menyajikan beberapa video. Komentarnya juga. Yang lebih penting itu adalah komentar. Tujuan komentar itu adalah sebagai bahan masukan ataupun sebagai bahan pertimbangan bagi kami dalam menyajikan video-video seperti ini. Akhir kata dari saya ucapkan terima kasih.